Hari ini tema dari gereja adalah ya memiliki kepala keluarga iman yang teguh ya. Sebenarnya kalau khotbah tentang kepala keluarga ini harusnya yang khotbah bapak-bapak ya. Jadi ya nanti biar suami saya sedikit menyampaikan kesaksian saudara ya. Karena saya nggak pernah menjadi kepala keluarga kan. Dan memang Alkitab berkata saudara bahwa ya seorang kepala keluarga itu harusnya imannya itu lebih teguh. Amin bapak-bapak. Aminnya kok kayak ragu begitu ya. Ya cuma ya itulah namanya wanita itu penolong. Nah kita belajar hari ini dari firman Tuhan Ibrani 11 saudara. Siapa orang yang paling beriman di Alkitab yang tercatat sebagai bapak beriman yaitu Abraham. Ya sekalipun ya dia pernah juga berbuat salah ya ketika istrinya membujuk dia untuk mencoba menggagalkan imannya saudara. Ya pada waktu itu Abraham sudah mendapat janji bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan. Tapi karena melihat keadaan ya lalu Sarai itu membujuk suaminya dan berkata, kamu tahu sendiri bahwa Allah tidak memberiku melahirkan anak. Ya, dia pakai nama Tuhan juga loh istrinya untuk menggagalkan iman suaminya. Kamu tahu bahwa Allah itu tidak memberiku melahirkan anak. Ya, dan dia meyakinkan Abraham ya, kamu tahu kenapa? Karena dia melihat keadaan. Ya, memang umurnya sudah tua dan Sarai juga sudah menopause, mati haid. Ya, jadi dia bilang kamu tahu. Ya sebab memang satu hal yang cukup membuat iman kita itu goyah ketika kita ini melihat keadaan. Dan keadaan itu kita tahu persis. Ya memang tidak mungkin sih secara logika. Tapi disitulah iman kita diuji. Nah kita belajar dari Abraham saudara pagi hari ini. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ini ayat yang diberi oleh gereja saudara. Ya dikatakan di sana kita baca bersama. Karena iman ya Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya bapak-bapak saya mau tanya kalau bapak-bapak jadi Abraham. Kenapa dikatakan hari ini temanya adalah kepala keluarga ya memiliki iman yang teguh saudara. Bayangkan Abraham itu disuruh pergi sama Tuhan ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu dalam Kejadian 12 ayat 1. Ya. Tadi ayat firman Tuhan berkata ya di sini, nah ini ayat yang 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri itu belum ditunjuk, belum tahu. Kalau kita balik ke ayat tadi, coba kita lihat ya, Ibrani 11 ayat 8 saudara. Tadi dikatakan di sana, kita lihat ya, Ibrani 11 tadi ayat yang ke-8, karena iman dikatakan apa? Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak apa? Tempat yang, saudara saya mau tanya, kita itu kalau mau pergi kemana-mana harus tahu dulu nggak tempat yang akan kita tuju? Ya bayangkan orang pergi nggak tahu tempat yang dia tuju. Misalnya saya datang ke sini, ya saya kan harus pastikan dulu saya tahu tempat ini di mana, benar nggak saudara? Ya sampai tadi suami saya agak berhenti di pinggir tol, cari di Google Map. Padahal kita sudah berapa kali ke sini. Ya tapi kan banyak jalan yang nanti salah keluar tol, salah ini, salah itu kan nanti bisa tersesat, perjalanan kita jadi lebih jauh dan lebih lama. Makanya suami saya bilang, saya berhenti bentar ya daripada nanti kita ketoe di sini loh, ketoe keluarnya di sini loh, kayaknya itu di sini. Daripada gitu, mending berhenti sebentar, buka Google Map. Sekarang enak, sudah ada Google Map. Zaman Abraham tidak ada. Dan bukan hanya tidak ada Google Map, memang Tuhan tidak kasih tahu. Dia cuma disuruh pergi tok, til.
Ya, Tuhan nggak ngomong ABCD nanti di sana kamu tak kasih tanah. Ukurannya ya 3.000 kali 5.000. Kamu datang, nanti di situ kamu berkebun, kamu beternak, nanti kamu jadi kaya. Loh kita ini kan kalau pergi ke satu tempat dapat janji, dikasih harapan, baru mau berangkat. Apalagi bapak. Amin bapak-bapak. Laki-laki itu lebih pakai rasio, lebih pakai otak. Nggak mungkin dia pergi kalau sesuatu itu belum pasti. Iya enggak bapak-bapak? Ya, ada bapak-bapak di sini? Ya, beda sama ibu-ibu. Kadang ibu-ibu itu ikut aja. Ya. Mau ada mau tidak ada ya pokoknya ya ikutlah. Ya. Di sini dikatakan saudara karena iman. Karena apa? Iman. Kenapa Abraham taat? Karena iman. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat